Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum interaksi manusia dan komputer. Pertemuan hari ini kita akan bahas mengenai pembuatan HTML dan CSS. Nah, HTML sendiri singkatan dari Hypertext Markup Language. Jadi, merupakan standar bahasa untuk membuat halaman web. Belajar HTML dan mengerti bagaimana cara HTML bekerja sangat penting jika kamu ingin terjun ke dunia web development. Cascading Style Sheet atau yang kita biasa singkat CSS adalah aturan untuk mengatur beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan terstruktur dan lebih seragam. Jadi intinya HTML itu menyusun kerangka, sedangkan CSS itu bisa memperindah tampilan dari kerangka web yang kita buat. Nah, kalau ada JavaScript, itu bisa bikin web semakin interaktif. Nah, text editor untuk membuat sebuah HTML itu bisa pakai yang basic banget kayak Notepad, terus ada Visual Studio Code, ada Sublime, ada Notepad++, itu terserah mau pakai yang mana. Lalu ada tag pada HTML. Tag pada HTML itu diakhiri dengan awalan dan akhiran. Di situ ada contoh nama tag, itu untuk awalan. Nah, untuk akhiran itu dikasih slash garis miring. Nah, ini ada 3 tingkatan tag pada HTML. HTML, head, body. Nah, di bagian head sendiri biasanya ada title, style, link, meta, script. Nah, ini nanti kita pelajari. Terus di body, contoh tag yang digunakan di body ada heading 1-6, paragraf, garis baru, garis horizontal, dan lain-lainnya. Ini lengkapnya bisa teman-teman cek di modul. Nah, ini merupakan template sederhana ya, sederhana untuk membuat web. Saya coba dulu. Kita langsung ke bagian praktek untuk membuat web. Di sini kita langsung buka Visual Studio Code. Oke, kira-kira tampilan awalnya begini ya buat Visual Studio Code. Kita pakai new file. Nah, klik ini, terus kita save as dulu ini sebagai HTML. Kita klik S, Ctrl S. Nah, silakan teman-teman mau simpan foldernya di mana. Sini saya coba di sini. Web, terus kita kasih index.html. Save. Nah, ini icon filenya berubah jadi kayak gini. Lalu kita tuliskan kerangka HTML yang mau kita buat. Nah, HTML, head, body. Nah. Oke, pertemuan hari ini kita akan coba untuk membuat biodata di website kita. Jadi kita sini tulis dulu title untuk judulnya my biodata. Oke. Lalu
di bagian body kita tuliskan dulu apa yang mau kita tulis. Di sini kita pakai heading 1, my biodata. Heading 1 ini nanti jadinya header 1. Terus kita tambahin lagi paragraf di bawahnya. Nah, ini contoh ya. Terus kita tambahin garis HR. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, kita save. Lalu kita buka index.html ini di sebuah browser ya. Nah, ini hasil dari apa ya namanya? Tag-tag HTML yang kita buat di sini. Di head ada title my biodata di sini, terus di sini juga ada heading 1 jadinya yang ini my biodata. Terus ada paragraf Amalia Sabrina dan npm. Terus ada HR, artinya buat garis horizontal ini ya. Kita mau bikin sebuah tabel, kita pakai tabel. Terus kita masukin tr, artinya table row. Terus th, ini isiannya ada nama. Terus kita isiin th Amalia Sabrina. Nah, ini tabelnya kita kasih wi.th, table style wi.th 100%. Nih, save. Lalu kita coba. Nah, di sini ada nama Amalia Sabrina. Nah, ini kalau mau dikecilin, width-nya kita kecilin jadi 50%. Oke, terus selanjutnya ada tr lagi buat alamat. Bogor. Nah, nama Amalia Sabrina, alamat Bogor. Tambahin lagi table row, di sini kasih th, jenis kelamin, terus kita kasih lagi th, perempuan. Terus di sini kita misalkan mau nambahin foto di sebuah tabel, berarti kita tambahin lagi tr, table row. Terus di sini tambahin th. Foto diri. Terus kita kasih lagi th. Nah, untuk tag mencari gambar di sini kita pakai img src. Nah, kita bikin folder baru yang satu folder sama indeks yang lagi kita buat. Di sini kita pakai image, namain image. Nah, terus masukin nih foto mana yang mau dimasukin ke webnya. Nah, di sini saya udah masukin foto logo ya, Himakom Warna. Nah, berarti di HTML-nya kita tulis ini nama ininya, nama folder, nama apa namanya, nama gambarnya. Tadi kan ada di folder image ya, folder image. Terus, nah tinggal gini aja, kita save, lalu kita buka lagi folder browsernya. Nah, sini masuk nih gambarnya, walaupun gede.
Nah, sekarang kita bakal atur ukurannya. Kita atur ukuran gambarnya. Di sini kita ketik style. Width-nya kita ganti jadi 300 pixel. Terus height-nya kita ganti jadi 300 pixel. Terus kita save, lalu kita reload lagi. Nah, ukurannya mengecil ya, ini disesuaikan aja. Kalau masih kebesaran berarti kita ganti lagi jadi 100 px. Oke. Nah, untuk tag-tag HTML yang lain, mana ininya? Oke, untuk tag-tag HTML yang lain, teman-teman bisa cek di modul atau browsing di internet. Banyak banget pelatihan website gratis. Nah, sekarang kita masuk ke CSS. Jadi ini tag-tag dasar gitu ya. HTML tanpa CSS jadinya kayak gini. Seperti ini kalau HTML tanpa CSS. Sekarang kita mau tambahin CSS di websitenya. Caranya gimana? Kalau pakai Visual Studio Code, di sebelah sini ada New Untitled File, diklik. Lalu kita save, masih di folder yang sama dengan web yang tadi kita buat. Ganti jadi style.css. Ini. Nah, di sini kita mau konekin dulu nih, konekin indeks ini sama CSS yang mau kita buat nanti. Caranya gimana? Di bawah title ini kita masukin link rel. Link rel style sheet ref style.css. Style.css ini nama yang teman-teman buat ya di sini. Style.css. Tutup. Terus kita save. Nah, sekarang kita masuk ke folder style.css. Di sini kita bisa ganti ukuran font, ganti nama font, semuanya bisa dilakukan di CSS. Nah, yang pertama kita mau ganti dulu. Ganti semua font. Ganti fontnya. Di sini kan masih Times New Roman lah. Kita ganti caranya. Yang pertama kita lakukan adalah panggil bagian mana yang mau kita ganti. Ya, panggil bagian mana yang mau kita ganti. Di sini kita mau ganti bagian body. Berarti artinya kita mau edit dari sini sampai sini. Berarti semuanya ke bawah nih. Semuanya ke bawah dari mulai my biodata sampai foto diri. Nah, kita balik ke style.css, terus di sini kita panggil bagian body. Terus kita ganti fontnya, font family kita ganti jadi mont. Ini teman-teman bebas ya, mau pakai font apa. Di sini saya pakai Montserrat. Kalau udah di refresh, nah ini jadinya kayak gini. Fontnya keganti semua jadi Montserrat. Oke, sekarang kita mau buat sebuah header pada website kita atau Jumbotron. Di sini kita dari sini sampai sini ya. Kita masukin dulu, bikin sebuah kelas, div class. Kita namain Jumbotron. Ini tutupnya kita turunin ke sini. Jadi Jumbotron itu cuma dari sini sampai sini. Tambahin juga div class container. Ini fungsinya untuk membungkus konten. Sini kita turunin lagi. Nah, terus
kita kembali ke CSS-nya. Kita panggil karena ini kelas, jadi kita panggilnya pakai titik, Jumbotron. Terus kita kasih padding 180 px. No 100 px no. Terus kita kasih background. Terus kita kasih background image URL. Nah, sebelum kita masukin, kita harus pastikan dulu nih si gambarnya ada di folder image ini. Nah, kita ketik di mana gambarnya. Nah, tinggal gini aja ya. Terus save. Tambahin apa lagi? Background size. Background size-nya kita kasih cover. Background size cover. Terus teksnya kita jadiin ke tengah, center. Save, terus kita coba lihat. Nah, jadinya gini ya. Ada gambarnya. Nah, padding ini buat nentuin jaraknya dari sini ke sini, dari sini ke sini, kanan kirinya. Terus background image URL ini buat ngambil gambar. Terus background size cover ini buat ukuran dari gambarnya. Text align center ini buat posisi teksnya kita kasih di tengah. Kita hapus aja. Save, terus refresh lagi. Nah, jadinya begini ya. Sekarang kita mau atur bagian tabelnya. Kembali lagi ke style.css. Di sini kita panggil table border collapse, kita isi collapse. Terus width-nya kita kasih 100%. Terus bagian TH dan TD kita kasih jarak padding 15 px. Ini width yang di sini kita hapus dulu. Save. Kita reload lagi. Tada. Nah, kita kasih jarak nih buat di sininya. Caranya gimana? Ini kita kasih BR untuk membuat garis baru BR atau enter ya. Reload. Nah, ini ya agak ke bawah sedikit. Selanjutnya kita untuk membuat sebuah list. Sini kita pakai lagi div class. Aku pakai body lagi D-nya 2. Nggak usah lah, langsung aja. Kita masukin heading 1. Heading 1 kita kasih my hobby. Nah, terus save. Kita lihat sini jadinya gimana. Ini di sini ada nih ya, my hobby. Ini bisa pakai BR dulu atau pakai padding nantinya. Ini aku coba pakai BR. Oke. Jadi di sini saya mau bikin sebuah list hobi saya apa aja. Terus
Kita kasih sebuah paragraf di sini. Hobi saya adalah. Terus kita kasih UL. Terus kita kasih LI buat menentukan listnya. Di sini saya misalkan suka membaca. Terus dikasih list lagi, saya juga suka bermain game. Terus kasih list lagi, tambahin list, saya suka nonton YouTube. Oke, save. Kita lihat. Nah, di sini jadinya kayak gini ya. Hobi saya adalah list seperti ini. Nah, sekarang kita coba ubah tampilannya di CSS. Kita balik lagi ke style.css. Terus kita panggil bagian bodinya dulu, yang atasnya dulu. .body. Kita kasih teksnya di tengah. Teks align center. Kita refresh. Nah, semuanya jadi udah di tengah ya. Selanjutnya kita buat listnya itu menyamping. Caranya kita panggil dulu bagian depannya body, terus kita panggil listnya li, terus kita kasih di sini float buat posisi, kita kasih left, terus kita kasih margin right-nya kita coba 30 px. Kita refresh. Nah, margin itu nih jarak ke sini sampai sini ya. Ini kita kasih margin left biar seimbang semuanya di 210 pixel. Terus kita kasih padding lagi, padding bottom 30 pixel. Nah, jadi ke bawahnya ada jarak, kita tambahin lagi jarak paddingnya. Nah, jadi agak seimbang. Oke, sekarang kita mau buat sebuah button. Di sini kita pakai tag ahref. Kita arahkan ini file yang mau diakses kemana. Kita kasih tanda pagar dulu karena belum ada. Terus kita kasih klik di sini. Nah, ya, terus di sini kita mau buat sebuah teks yang di bold. Kita bikin sebuah paragraf. Halo, ini adalah teks yang kasih tag B untuk bold. Terus kita kasih paragraf baru. Halo, ini adalah teks miring. Kita pakai i. Nah, save. Nah, ini contohnya. Ini buat button, ini buat teks yang bold, terus ini untuk teks italic. Udah weh, segitu dulu. Oke, mungkin segitu. Oke, mungkin cukup untuk perkenalan HTML dan CSS. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.